Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita udah dengar keputusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran dan mementahkan segala gugatan, apalagi gugatan tentang Gibran Rakabuming Raka, yang langsung diputuskan kalau Gibran sah, ya, tidak ada masalah. Dan langsung anak-anak abah pada ngomel. Kita lihat ya gimana videonya, let's go. Selamat ya, katanya Hakim MK menolak semua yang sudah dilaporkan oleh 01 dan 03. Anak abah, saya mengucapkan selamat. Teman-teman gak usah sedih. siapa yang Saya mah happy aja. Kenapa? dong? Pertama, kita sudah berjuang all out. Yang kedua, Bukan lo. percayalah semua akan dipertanggungjawabkan. Iya, termasuk Ya, kalau memang keputusan Kata-katanya itu jago kali ya. jujur, adil, tentu saja mereka akan mendapat pahala yang besar, mendapatkan surga. Seperti Tapi junjungannya kalau ya, tidak, jago ngomong. biarkan aja pengadilan Allah nanti, ya, yang akan membalasnya, ya. Ya, kita nggak usah sedih, ya. Saya mengucapkan selamat ya kepada pemenangnya. Mudah-mudahan amanah. Ingat, ya, kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan kalau seandainya Pak Anies saat ini tidak diberi amanah itu, ya itulah cara Allah menyelamatkan beliau, ya. Jadi teman-teman santai aja, jangan berkecil hati. Menyelamatkan Ya, beliau. hidup ini harus happy. Ikhlas dong. Ya, kita sudah all out, Aturannya kita yang alhamdulillah. merasa Dan terselamatkan selanjutnya ya. biarkan Allah yang akan membalasnya. Kalau memang keputusan Hakim MK ini benar-benar jujur, adil, ya tentu saja akan mendapat rahmat Allah. Tapi kalau tidak, Allah yang akan membalasnya. Dan azab Allah itu sangat-sangat pedih. Oke, semuanya. Bentuknya itu Jago Selamat kali tinggal kalau ya, saya mau ngomong. kembali lagi. Jago Saya banget. lagi di bandara. Saya harus kembali lagi terbang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap semangat dan selalu berdoa untuk Indonesia. I love you all. Dari awal gue udah ngebaca keramas MK pasti lemah. Iya. pakai sampai Nah, pasti diintimidasi dia. Takut. keramasmu pakai merah. Ya Ini kan? lagi diintimidasi tuh Pokoknya. MK tuh. Rata-rata nih orang-orang petinggi kayak MK kayak apa segala macem. Nggak takut modar, nggak takut dosa, nggak takut akhirat. Takutnya cuma miskin. So tau lo Blak. Wah, Bola kita kata-katanya itu. susah Lo yang susah. kalau udah suatu pertandingan, kalau udah wasit berpihak, ya susah. Apalagi yang dilawan tuan rumah, ya kan? Nggak ada Payah menangnya, kali udah ya orang ada menyadarkan menangnya. anak-anak abah ini. Ngomong Ya ah. sama, Betul-betul. kayak pemilihan suara rakyat kemarin. Ya begitu dah. Kalau udah panitia ikut bermain, repot. Hah? Ya nggak? YouTube lo yang repot. Agak enak kan ditontonnya? Ya sama. Sama. Nonton nih. Yang penting Kurang apa lagi? Mau apa lagi? hari Mau ini apa? nih. Susah. Kalau udah wasit berpihak, Siapa yang berpihak biasa kan? coba? Dongkol kan? Saya pengen mengingatkan ke teman-teman seperjuangan bahwa kecurangan, ketidakadilan terkait dengan pemilu 2024 atau Pilpres ya, itu sudah kita duga sejak awal. Relawan tuh Ini paling lagi. takut, paling khawatir nanti kalau ada kecurangan. Macam paling Kita harus benar. ini itu antisipasi, bahkan kita juga udah siap-siap kalau harus berhadapan di MK. Betul nggak? Jadi, kalau hari ini keputusan MK itu nggak sesuai dengan harapan, ya biasa aja. Kenapa? ya udah, Karena kita slow udah lah. prediksi itu sejak awal. Benar nggak? Ya, Yang kedua, macam benar hati-hati. kali. Mana Mental curangnya kalian juga tunjukkan. diincar nih. Ya, mental kalian diincar. Bobo Kayaknya mental. bagus di sini ya. Mental siapa yang bingung? Mental kalian diincar dengan apa? Quick count berapa hari?
live KPU, live MK, itu bikin drop semua. Terus kita mau Siapa yang terpancing drop? begitu aja gitu dengan provokasi mereka? Ya enggak lah, biasa aja. Hari ini putusan MK nih ya, saya nggak nonton. Saya turun aksi di patung kuda. Ya bukan ngapa-ngapain, silaturahmi sambil piknik. Silaturahmi. Ketemu sama teman-teman relawan, ketemu sama aktivis, ada tokoh juga, saling nyemangatin satu sama lain. Demo piknik katanya. Konteks ya. Bisa nggak keputusan MK dibatalin? Ya nggak bisa kalau dibatalin. Paling selanjutnya ada wacana revolusi kayaknya. Ya kita tunggu aja selanjutnya akan ada pergerakan apa. Mau ngomong soal revolusi nih ya, saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Di grup saya itu sekarang yang dibahas apa coba? Senjata. Sekarang berharap revolusi. Mau makar ya. Mendingan bahas itu kan daripada kita bahas soal yang bikin baper sendiri. Kita yang penting bergerak maju terus sampai perjuangannya selesai gitu loh. Jadi siap menang, siap sukses gitu. Nah, definisi sukses sekarang. Akhirat. Saya juga rakyat Indonesia yang memilih Mas Gibran. Itu sudah diputuskan MK, ada undang-undangnya dan diketahui DPR, bukan gubernur saja Bun, tapi kepala daerah. Oke, kamu memilih Gibran boleh, tapi kamu memilih orang yang menjadi cawapres karena penyelundupan hukum. Karena kenapa? Udah jelas. Penyelundupan hukum Dua lagi. hakim bilang bahwa minimal adalah gubernur atau sedang menjabat sebagai gubernur. 4 hakim tidak setuju. 3 hakim setuju. Tapi yang diketok oleh bukan Komnas wajib Usman gubernur, seolah-olah 5 pernah hakim menjabat setuju, 4 hakim setuju. Itu di sudah jelas pemerintahan. penyelundupan hukum. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Dengar kan Pak Yusril sendiri yang bilang bahwa ini adalah Itu penyelundupan dipotong. hukum. Dan bila itu terjadi kepada dia tidak akan menerima. Karena kenapa? Suatu hari nanti di belakang pasti ada masalah. Pasti kan ada masalah kan? Emang kamu pikir si Paman Membodoh-bodohi Usman ini sampai masyarakat kena ya. kode etik karena kenapa? Ya karena putusan itu. Maka dia kena kode etik, dicopot dari ketua MK. Karena nyibul, ngerti kan, sama penyelundupan. Kalau di dunia biasa-biasa ini bukan di bidang hukum, penyelundupan itu piracy loh. Dia kena pidana So loh. tahu lo. Gitu loh, maling ibaratnya. tahu. Inilah yang terjadi ini seperti ini. Cuma ini dalam soal konteks hukum. Ini seperti kamu ikut ujian, tapi kamu nyontek. Terus pas di rapot kamu itu juara 1, tapi itu hasil nyontek. Itu hasil pidana. Mana ada. Ibarat orang yang naksir dengan Ibaratkan seseorang ya gitu. terus ditolak gitu ya, terus dia main dukun. Itu masih kurang lagi contohnya. Jadi yang Wah, sekarang kamu dukung ini gawat Gibran kali adalah ini ya. orang yang jadi cawapres karena penyelundupan hukum oleh pamannya. Bayangkan Udah ya, diputuskan Paman Usman ini, kok. pamannya Gibran Waduh, adalah pamannya pun udah nggak ikut seorang lagi ketua kok. Hakim MK memutuskan, ini bukan hakim cemen-cemen loh ya, hakim konstitusi bukan hakim cemen-cemen loh, dan dia sudah disumpah. Terus dia membuat keputusan yang dia sendiri pasti tahu bahwa itu melanggar. Tapi dia memutuskan sesuatu melalui hawa nafsu aja. Waduh, hawa nafsu. Dan sekarang saya juga Hawa lihat nafsu. Ya, hawa nafsu MK juga. juga tahu bahwa keputusan Paman Usman ini adalah keputusan penyelundupan. Waduh. Terus kamu mau dukung kebohongan itu? Udah menang kok. Bagaimana itu bila terjadi kepada diri? Suatu hari misalnya kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang datang bilang rumah kamu itu rumahnya dia. Terus dia bawa beda, ke Bos. pengadilan. Nggak ada Karena pernah hubungannya ada sama rumah. jurisprudensi bahwa Itu pernah untuk ada langsung hakim yang curang, milik memutuskan dia. sesuatu yang memang tidak benar. Beda. Terus hakim yang memutuskan perkara kamu ini mengikuti hakim yang terdahulu bahwa pernah ada terjadi seperti itu. Terus kamu harus kehilangan rumahmu, dan orang itu yang bukan yang punya rumah malah mendapatkan rumahmu. Gimana menurut kamu? Beda, Oke? beda. Kalau saya, sorry ya, Nggak saya sama, tidak Bos. akan memilih seorang pemimpin yang berkedok seperti Terserah itu. lo. Saya tidak. Terserah lu. Karena kenapa? Dia aja bisa tuh yang saya bilang tadi, juara tapi nyontek. Dia jadi cawapres tapi ya begitu. Apa? Bukan lewat koridor Cawapres yang pun sebelumnya. dia Dan supaya kamu pintar tahu, kok. kamu buka lagi ya apa namanya Bagus. tentang si putusan 90 ini. Putusan 90 ini dipaksakan. Karena kenapa? Dia belum ada persetujuan dari DPR. Karena persetujuan dari DPR itu harus pada saat itu DPR sedang reses, nggak ada orang di dalam DPR. KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses.
dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Ya, jadi putusan 90 itu belum berlaku pada saat Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri di KPU. Putusan itu belum berlaku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pendukung Pak Anies waktu mudik lewat tol nggak ya? Ya elah, emangnya kenapa nggak boleh? Kan bayar Ya, nggak juga. boleh lah. Pakai bong doang yang boleh lewat tol. Kalau anak abah nggak boleh lewat tol, ntar siapa dong yang bantuin buat bayar utang bekas proyek tol ya? Kemarin kok gak setuju bangun jalan tol. Hanya utang kalian lah itu. Bantu, apalagi nanti jika ada kenaikan pajak ya. Kita juga ke bawah-bawah. Menikmatin Imbasnya juga tuh, ya. naik Bacot. pajak gitu kan. Anak Apalagi abang saya nih gitu. taat pajak ya. Pinter ngomong, junjungannya. Jadi kita Iya. berhak ya berkomentar, bersuara ya, mengkritisi pemerintahan karena mereka kita yang bayar, mereka kita yang gaji ya. Ya nggak suka-suka juga ngomong. Kalian hebat ya. Iyalah, Gak takut lah. gitu ya kenaikan pajak gitu ya, hebat banget ya. Terus yang kalian takutkan apa sih? Wah, itu dia komentar anak-anak abah ya. Luar biasa kali kata-kata. Susah menyadarkannya kayaknya ya. Udah berat sekali kayaknya. Oke, itu dia videonya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.